Isu strategis kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi yang merupakan trending topik di kalangan masyarakat yang harus ditemukan solusinya sesuai dengan kondisi atau perkembangan zaman saat ini. Negara kita saat ini sangat banyak isu kontemporer yang terjadi yang dapat kita pelajari, seperti kasus korupsi, kasus peredaran narkoba, dan lain-lain sebagainya. Namun pada saat ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya sebuah video seorang anggota DPRD yang tidak bisa menghafal teks Pancasila, yang artinya adalah membuktikan bahwasannya kualitas para pemimpin bangsa kita yang masih sangat lemah sekali. Seharusnya pemerintah melakukan sebuah seleksi yang ketat atau melakukan sebuah tes terlebih dahulu terhadap para pemimpin-pemimpin di negara kita ini, khususnya dalam hal wawasan kebangsaan, sehingga tidak muncul lagi kasus ada anggota DPR yang tidak hafal teks Pancasila. Yang kedua, kasus hacker atau peretasan data publik yang marak terjadi hari ini. Muncul para hacker yang mengaku telah membobol informasi masyarakat, informasi pribadi masyarakat, bahkan telah meretas informasi milik beberapa pejabat negara. Hal ini membuktikan bahwasannya masih lemahnya sistem pelindung informasi publik saat ini, dan pemerintah seharusnya mengevaluasi sistem tersebut, meningkatkan kualitas dari sistem yang dibuat tersebut sehingga tidak mudah lagi diterobos oleh para hacker atau peretas data. Dan juga pemerintah menggunakan para tenaga-tenaga muda atau para generasi milenial yang mana mereka memiliki kualitas keilmuan di bidang teknologi dan informasi yang mumpuni, sehingga ketika pemerintah menemukan kendala dalam hal pelindungan data informasi, mereka para generasi muda dapat menemukan solusi atau menemukan terobosan-terobosan baru dalam rangka melindungi informasi publik yang saat ini mudah diretas. Kasus yang ketiga adalah kasus kekerasan seksual yang hari ini marak terjadi di negara kita, di mana kasus seperti ini dan juga kasus LGBT terjadi karena masih maraknya penyebaran informasi atau konten pornografi di negara kita ini. Maka pemerintah kita seharusnya lebih memperketat atau mempertegas setiap konten-konten yang berbau pornografi ini. Pemerintah harus lebih meningkatkan sistem untuk melindungi atau memberantas segala bentuk konten pornografi dalam rangka mencegah masyarakat kita terbawa untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual ini, atau mengevaluasi kembali hukuman yang pas, yang tepat untuk para pelaku kekerasan seksual atau LGBT ini, sehingga muncul efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual ini. Sebagai ASN, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menerima setiap informasi, agar informasi yang kita terima dan kita sebarkan bukanlah hoax atau informasi yang tidak valid, sehingga kita tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak benar. Yang kedua, kita sebagai ASN harus lebih selektif dalam bergaul dengan masyarakat, di mana kita harus menghindari kelompok-kelompok yang membawa pengaruh buruk kepada diri kita, yang memiliki toxic effect terhadap diri kita, yang membawa isu-isu
yang tidak baik atau yang membawa isu-isu radikalisme kepada kita. Kita sebagai ASN juga dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik, sehingga setiap permasalahan yang kita temukan dalam pekerjaan kita dapat kita menemukan solusinya dengan cepat. Kita sebagai ASN juga harus memiliki keimanan atau rohani yang kuat, sehingga kita menjadi ASN yang jujur dan disiplin. Jujur dalam bekerja, setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat kita hindari dari segala bentuk korupsi. USG adalah akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. Yaitu urgensi adalah seberapa mendesaknya sebuah persoalan itu untuk ditindaklanjuti. Seriousness yaitu bagaimana isu itu harus segera diselesaikan dan apa akibat yang ditimbulkannya. Dan growth adalah apa yang terjadi jika persoalan tersebut tidak cepat kita tangani. Ada 3 isu-isu yang saya temukan, yaitu terkait mengenai sumber daya manusia di bidang kearsipan yang masih sangat minim mengenai ilmu pengetahuan tentang kearsipan, khususnya dalam hal digitalisasi arsip. Berikutnya adalah sumber daya atau alat yang masih belum mendukung untuk menunjang pekerjaan ini. Dan yang ketiga, aplikasi atau software yang mendukung pekerjaan ini masih belum menunjang pekerjaan para arsiparis. Dan berikut adalah gambaran tabel metode USG analisis isu, yang mana permasalahan pertama bernilai sebagai berikut dan menjadi prioritas utama.